Matur nuwun Pak Elvis Ya. sharingnya. Sebenarnya tadi sudah mendapatkan pencerahan juga dari deskripsi yang Pak Elvis sampaikan. Ini diskusi yang selalu ada di tim Iya, kami, iya. Pak, tim Iya. kurikulum. Ya, memang benar permasalahannya adalah kalau di luar itu Iya. tidak terlalu rigid, Terlalu, tidak iya, terlalu tidak rigid terlalu untuk seperti itu, ya. memisahkan Iya. istilah-istilah tersebut. Tetapi di tempat kita di teori pendidikan dan pembelajaran itu didudukkan gitu ya. Iya, Harus iya. tegas yang strategi yang mana, yang metode yang mana, yang model yang mana. Dan Mhm. kalau kita lihat memang model itu cukup rinci sampai sintaks dan lain sebagainya, tata laksana pelaksanaannya itu ada, sedangkan eksperimental itu tidak berkaitan dengan tata laksana, tidak berkaitan dengan sintak. Ya, kalau saya boleh menilai ini antara strategi dan pendekatan. Jadi kalau di metode itu sudah sangat jelas di SNDIKT disebutkan metode pembelajaran adalah ini ya. Kalau pendekatan itu di student center learning-nya pendekatannya. Di student center learning-nya itu pendekatan. Nah, kemudian untuk melakukan pendekatan student center learning itu dibutuhkan strategi apa? Nah, ini mungkin lebih dekat ke experiential learning itu masuk ke dalam strateginya. Ini menurut pendapat kami bersama-sama di tim KPT, tapi betul sekali Pak Elvis, ini diskusi yang selalu hangat. Kami selalu ketika menulis itu mencermati, jangan sampai ini keliru, ini metode, bentuk, model, pendekatan itu ya. Iya, itu. Karena kita ya di diskusi kita selalu memang mempersoalkan itu gitu. Jadi sementara di literatur itu tidak terlalu rigid begitu. Apa ya, gimana ya? Jadi susah mendudukkan expert learning ini untuk menjawabnya itu yang. Tapi oke, saya sudah dapat gambaran. Oke, makasih. Biasanya kalau pendekatan yang lebih general di student center learning-nya, teacher center learning atau student center learning. Kemudian di dalam pendekatan SCL ini kita butuh melakukan strategi-strategi apa? Salah satunya adalah experiential learning. Soalnya kalau kita dudukkan ke model, kita dudukkan ke model itu tata laksana, sintak dan seterusnya harus dilengkapi, dan itu tidak begitu Pak Elvis. Mudah-mudahan sama-sama belajar, Pak. Terima kasih Bu Yuslim Fauziah, pertanyaannya kritis sekali berkaitan dengan cara kita meyakinkan bahwa project based learning dan based method yang kita berikan itu tidak terkendala di mahasiswa, karena mahasiswa belum begitu ngeh gitu ya terkait dengan kasus dan lain sebagainya. Beberapa strategi yang bisa kita lakukan, ini salah satu juga yang saya lakukan, yaitu dengan membagi bahwa di UTS itu penguatan konsep dan teorinya, kemudian nanti pelaksanaan untuk case method dan team based project-nya itu ada di setelah UTS. Ya, setelah UTS itu beberapa semester sudah saya lakukan seperti itu. Tetapi kaitannya dengan penguatan konsep ada di depan, tetapi kasus dan proyeknya sudah kita berikan sejak awal supaya mahasiswa punya gambaran ketika belajar konsep materi di sebelum UTS itu juga sudah merelasikan nanti apa yang dikerjakan di tempat case dan proyeknya. Jadi pemberian proyek dan kasusnya itu sudah sejak depan. Bahkan di beberapa mata kuliah saya yang tadi saya sebutkan, topik khusus teknologi informasi yang di dalamnya ada komputasi awan, itu kami mendatangkan dari pihak AWS, Cloud Computing, untuk bisa memberikan di dua pertemuan untuk menggambarkan ada situasi apa, permasalahan apa, kasus apa di bidang-bidang cloud computing. Jadi mereka memberikan penjelasannya itu di awal. Seperti itu. Jadi supaya mahasiswa itu menyiapkan diri dari sisi konsep dan teorinya, juga menyiapkan diri untuk dari sisi tools berpikirnya untuk menyelesaikan kasus dan proyek tadi. Jadi seperti itu Bu Yuslim, salah satu strategi yang saya lakukan. Tapi bisa saja mungkin Ibu Bapak semua memandang, melihat katakanlah porsi-porsi case dan tim project ini itu katakanlah diposisikan di semester-semester
tengah ke atas gitu ya, semester ke tengah ke atas seperti itu. Mungkin yang di bagian mata kuliah yang dasar itu ya katakanlah case-case yang sederhana gitu, yang memang didasari dari konsep yang dia punyai saat itu gitu. Jadi disesuaikan yang dia punyai saat itu tuh seperti apa gitu. Jadi seperti itu Bu Yuslim, apakah bisa diterima sih Ibu? Ya Ibu, mungkin boleh tanya lanjut lagi Bu. Silakan Bu Yuslim. Ibu dari pengalaman Ibu, misal dalam untuk pemberian kasusnya itu, apakah satu kasus saja selama untuk satu semester 16 kali pertemuan, atau boleh kita bagi setengah atau separuh-separuh gitu Bu? Dari pengalaman yang Ibu sudah lakukan itu Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Yuslim, ini pertanyaan menarik juga. Kami punya pengalaman seperti ini Bu, Bapak semua. Di awal itu setiap topik saya punya kasus sendiri. Setiap topik saya punya kasus. Setelah itu saya berpikir, kok saya nggak bisa mengkoneksikan antara kasus satu dengan kasus yang lain menjadi lebih besar. Jadi sepertinya kok tujuannya hanya di tempat topik saja, tapi tidak ke mata kuliah. Sehingga berikutnya kami melakukan evaluasi, kami membuat kasus dan proyeknya itu kita sebut tugas akhir. Jadi satu aja ya Bu ya. Satu, tetapi ada tahapan yang harus dilalui anak-anak. Misalkan salah satu kasus yang saya pakai di topik khusus di mata kuliah layanan elektronis, itu mata kuliah S2 kebetulan saya minta untuk mahasiswa membuat draft paper berkaitan dengan layanan elektronis di Indonesia, permasalahan dan tantangan yang ada. Mahasiswa itu saya minta untuk mulai mengkaji atau literatur review di setiap topik yang ada di pertemuan tersebut. Jadi topik ini membahas katakanlah mengenai keamanan. Kemudian tugas yang dilakukan anak-anak itu sudah merelasikan keamanan untuk bagian yang akan dituliskan di draft paper tadi. Jadi seperti itu, sehingga seperti sudah dicicil di tiap pertemuan untuk membentuk case dan project yang yang lebih besar di belakang. Seperti itu yang saya lakukan di Yuslim. Jadi Ibu, berarti kita sebaiknya punya satu kasus besar, kemudian nanti bisa kita selesaikan dalam setiap topik itu, misalnya kita rancang untuk tugas proyek. Bisa seperti itu Bu? Jadi kalau yang ini sangat menjadi preferensi Ibu Bapak semua, nyamannya seperti apa. Saya punya mata kuliah yang pendekatan berbasis kasus yang seperti tadi. Jadi produk akhirnya sudah jelas. Teman-teman nanti membuat draft paper berkaitan dengan ini, kemudian tolong sudah detail keilmuan, apakah ini layanan elektronis di pemerintahan, layanan elektronis di pendidikan, layanan elektronis untuk e-commerce, itu saya sudah minta mereka untuk memilih. Setelah itu di setiap topik ketika membahas itu menjadi unsur atau bagian untuk tulisan tersebut. Bagian dari proyek akhir, proyek besar ya Bu ya. Ya, tapi ada yang saya lakukan seperti ini, yang nanti saya tunjukkan RPS-nya. Di awal itu berkaitan dengan konsep teori dulu, ya, tapi sudah kita berikan nanti akan menyelesaikan proyek seperti ini. Kemudian ini sudah konsep teoritis di UTS itu, Bu. Isinya kasusnya kasus-kasus ringan saja. Kemudian nanti setelah UAS-nya full untuk proyeknya. Untuk proyeknya. Iya, jadi bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Baik. Terima kasih banyak Ibu penjelasannya. Terima kasih Bu Yuslim Fauzia. Nah ini juga masih sama ini dari Pak Piki Setri ya. Izin bertanya Ibu, untuk kriteria evaluasi tadi Ibu sampaikan bahwa 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi, diskusi.
kelas atau case method dan presentasi akhir pembelajaran proyek berbasis kelompok atau team-based project. Berarti sisa 50% lagi itu yang dapat dibagi untuk kriteria penilaian UAS, UTS, kehadiran maupun tugas, Bu. Terima kasih. Kemudian Bu Armis adalah pendidikan matematika. Izin bertanya, Bu, apakah kasus tersebut harus kasus nyata, mata kuliah matematika apa yang hanya rumus-rumus saja? Ada yang hanya rumus. Jadi rumus itu bagaimana mau dikasuskan, Bu? Ya bilang aja. Coba kamu pikirkan karena rumus ini membuat pening. Oke. Untuk selanjutnya silakan Bu Sri Nuning sambil nanti menjelaskan RKPS itu bisa menjawab pada 4 penanya ini dari Ibu Sri Wulandari, Prof Justina, Pak Piki, dan Ibu Armis. Silakan Ibu Sri. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Sri Wulandari, Prof Justina, Bu Piki Sutri, kemudian Pak Armis. Saya coba share sambil sharing berkaitan dengan apa yang sudah pernah kami lakukan. Ini RPS yang sudah kami bagi ke Ibu Bapak semua. Ini salah satu RPS sederhana yang kami buat. Jadi kalau di UGM itu kalau dosen diminta untuk mengisi isian yang terlalu banyak dan terlalu rumit itu biasanya ada yang sederhana gitu ya. Jadi kami tertantang untuk membuat yang paling sederhana tapi bisa mencakup hal-hal yang diinginkan di dalam SNDT, sehingga kami buat template-nya seperti ini. Jadi ini mata kuliah transformasi digital yang diselenggarakan lintas disiplin. Semua prodi di UGM itu bisa menjadi mata kuliah pilihan semua prodi di lingkungan Universitas Gadjah Mada untuk program sarjana dan sarjana terapan. Ya, karena ini mata kuliah lintas disiplin, ya, ini 2 SKS, kami tidak memasukkan CPL-nya, karena CPL-nya nanti oleh prodi nanti akan dikaitkan dengan CPMK-nya oleh prodi akan dikaitkan dengan CPL masing-masing. Jadi karena ini prodinya macam-macam sehingga kami tidak buat CPL yang diamanahkan kepada mata kuliah. Tapi kalau Ibu Bapak melihat saya plus ya. Kalau Ibu Bapak melihat di buku panduan kurikulum penyusunan kurikulum, panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi di bagian lampiran itu ada contoh RPS yang sangat lengkap. Ya, sangat lengkap. Ibu Bapak bisa melihat di situ ada CPL yang diamanahkan kepada mata kuliah dan seterusnya. Kalau mau sangat lengkap itu ada di buku panduan. Tapi yang kami buat di sini karena mata kuliah lintas disiplin, kami langsung menuju pembelajaran mata kuliah. Identitas program studi sudah kami sebutkan. Ini mata kuliah lintas disiplin. Kemudian kami membuat CPMK-nya itu ada 6. Ini kami buat warna biru itu sengaja supaya kalau Ibu Bapak di UGM mau mengganti itu sudah kelihatan yang diganti yang tulisan biru gitu. Yang CPMK 1 itu mengidentifikasi. Ya, tentu kita tahu ini masih sampai di C2. Ya, kemudian yang CPMK kedua sudah sampai menganalisis, ini sampai C4. Kemudian yang C3 itu menganalisis, ini konteksnya adalah di pemrograman komputer. Kemudian CPMK 4 menganalisis, C4, kemudian CPMK 5 merancang sampai C6. Kemudian C6-nya itu berkaitan dengan peningkatan kemampuan belajar mandiri serta kolaboratif multidisiplin. Jadi kami ada tanggung jawab yaitu untuk meningkatkan kemampuan belajar mandiri serta belajar kolaboratif multidisiplin. Kemudian ini deskripsinya, kemudian dari deskripsi tadi setelah itu kami cantumkan metode pembelajarannya yaitu dengan menggunakan pendekatan student center learning dengan metodenya pembelajaran berbasis project. Kami sebutkan di situ karena supaya lebih mudah mengidentifikasi ketika mau menghitung IQ itu. Jadi kita lihat di RPS-nya dia menggunakan metode apa. Kemudian materinya kami bagi. Kemudian, nah ini yang penting di sini. Yang tadi terkait dengan evaluasi minimal 50%. Ibu Bapak bisa menggunakan salah satu cara yang tadi
disebutkan di chat oleh Bu Piki ya, oleh Bu Piki. Jadi bisa kita lakukan seperti itu. Jadi karena setelah UTS kita fokus pada case method dan team based project, maka alokasi penilaian kita untuk case method dan team based project kita arahkan minimal 50% untuk itu. Nah, jadi itu salah satu yang bisa kita lakukan. Tapi bisa juga kita lakukan dengan salah satu contoh yang saya sajikan di sini. Nah, kami ada yang menggunakan tadi, jadi saya pull di bagian setelah UTS. Untuk yang bagian ini kami coba sebarkan. Ya, bisa dilihat di sini bahwa tugas akhirnya itu mahasiswa akan membuat project ide, kemudian kami bagi menjadi 3 tahapan. Project ide luarannya hasil identifikasi masalah sebagai tahapan yang pertama, kemudian yang luaran kedua itu strategi dan solusi awal, kemudian tugas akhirnya itu sudah mencakup revisi dari atau masukan dari presentasi yang sebelumnya untuk mencapai tugas akhir. Kami beri bobot nilai 30%. 30%. Ini berupa ada 3 tahapan seperti menaiki anak tangga seperti itu. Kemudian yang berikutnya kami ingin melihat ketercapaian individual dari kegiatan case method yang ada. Case method yang ada, ini UAS-nya didasarkan pada dari hasil case method, yaitu 15%. Kemudian juga kuis-kuis itu juga didasarkan pada case method yang kita berikan, itu 5%. Nah, kemudian untuk tugas mandiri yang terkait dengan dari case method juga 5%. Kalau kita lihat yang dari case method dan team based project ini totalnya sudah minimal 50%. Jadi seperti inilah yang kita coba identifikasikan supaya meyakinkan betul bahwa bagian case method dan team based project itu minimal 50%. Kemudian yang kami lakukan itu merelasikan dengan CPMK 6 CPMK tadi. Masing-masing ini untuk mengukur CPMK yang mana, supaya ketika saya membuat soal, ketika saya membuat instrumen penilaian, rubrik dan seterusnya itu memang untuk dipakai mengukur CPMK ini. Jadi sudah constructive alignment-nya itu terlihat ada di sini. Ya. Kemudian daftar bacaannya apa, nama pengampu, otorisasi dari ketua program studinya. Kemudian tiap pertemuannya itu juga kami sesuaikan tadi, bahwa di pertemuan pertama itu untuk menuju CPMK 1, nanti indikatornya apa, kemudian metode penilaian seperti apa, bobotnya berapa, dan seterusnya kami sertakan sampai dengan pertemuan ke-16 ya. Jadi pertemuan kalau Ibu Bapak lihat di sini setelah UTS di minggu CPMK ya, di minggu ke-12 ini sudah ada presentasi tugas kelompok yang pertama. Hasilnya adalah identifikasi masalah. Kemudian yang berikutnya diselingi masih ada materi, kemudian di minggu ke-14 ini di minggu ke-15 ini mahasiswa presentasi tugas kelompok kedua. Dan sudah ada umpan baliknya, sudah ada masukan-masukan dari forum, dari pleno. Kemudian yang berikutnya di minggu ke-16-nya itu final project dan UAS-nya. UAS untuk mengukur individual, kemudian yang final project-nya untuk mengukur kolaborasinya. Jadi ini contoh singkat atau sederhana yang saya sudah lakukan di dalam pembelajaran, sudah kami lakukan sejak tahun 2018, dan ini cara kami yang terakhir gitu ya, karena kita lakukan evaluasi sebaiknya seperti apa. Kemudian dikaitkan dengan beberapa pertanyaan yang tadi, pembeda antara kasus dan masalah. Tentu ini dari bidang pendidikan akan sangat
sangat paham itu ya. Sebetulnya problem kita bisa lihat yaitu isu masalah apa yang didapatkan. Kalau kasus itu juga ada jabaran-jabaran spesifik yang ada. Tapi kalau kita kaitkan dengan metode pembelajaran, case based learning dan problem based learning, tentu Ibu Bapak semua sudah sangat paham, terutama di bidang pendidikan. Ini ada yang sangat berbeda dimaknai oleh umum dan dimaknai dalam konteks ilmu pendidikan seperti itu. Karena kalau problem based learning, kalau kita pahami itu adalah sifat konstruktivismenya itu yang paling tinggi karena mahasiswa itu mendapatkan masalah dalam bentuk ill definition atau dalam bentuk abstrak. Jadi kemampuan mendeskripsikan masalah yang dalam bentuk abstrak ke dalam masalah yang akan diselesaikan itu menjadi kemampuan yang kita ukur juga. Itu yang berbasis masalah, ya, yang problem based learning. Kemudian kita tahu juga di problem based learning itu ada tahapan-tahapan yang rigid, ya, ada sintaks yang perlu diikuti dari mulai memformulasikan masalah abstrak menjadi masalah yang lebih sistematis yang mau dipecahkan sampai nanti menyelesaikan masalah itu yang penyelesaiannya itu berupa open-ended question gitu ya, atau bisa terbuka untuk bisa diselesaikan lagi seperti itu. Jadi ini mungkin yang sedikit membedakan antara berbasis kasus dan berbasis masalah, walaupun di dalam konteks yang umum itu bisa kita saling pertukarkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita bisa melakukan ini dengan lebih sistematis gitu ya, lebih efektif. Tadi menjawab beberapa pertanyaan. Tentu yang pertama ya kita rencanakan di dalam RPS ini. Ya, ketika kita menyusun CPNK-nya itu sudah baik, sudah bisa untuk memperlihatkan cara atau proses pembelajaran dan cara mengujinya atau assessment-nya, maka itu akan memudahkan proses pelaksanaan, membuat rubriknya ketika melakukan metodenya dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, supaya saya akan lihat pertanyaannya. Bentar, saya pertanyaannya tadi ya. Oke. Strategi yang tadi lebih efektif ya. Tadi di perencanaannya, kemudian yang berikutnya kita membuat rubriknya, dan satu strategi efektif juga yang coba saya lakukan karena kami menggunakan learning management system, ada fasilitas untuk peer assessment. Ternyata kemampuan peer assessment ini itu juga bisa kita pakai karena ketika mahasiswa itu menilai tugas-tugas mahasiswa yang lain, tugas kelompok yang lain, ternyata dia juga bisa memperkuat hasil belajarnya. Jadi sambil reflektif, dia melakukan peer assessment itu ternyata juga lebih efektif dalam kaitannya kita terbantu mengoreksi juga. Kemudian yang kedua, mahasiswa ternyata mendapatkan nilai tambah. Kemudian yang berikutnya, kalau yang Pak Piki tadi sudah sepertinya, kemudian yang untuk mata kuliah matematika ya Pak Armis. Beberapa yang kami lakukan, walaupun itu mata kuliahnya dasar, kebetulan saya mengajar matematika diskrit dan logika, itu kami selalu relasikan rumus, saya relasikan konsep yang ada itu dengan prakteknya seperti apa gitu ya. Jadi sekarang banyak sekali tools-tools pendukung untuk mengenai penggunaan rumusnya dan seterusnya. Itu ada satu momentum atau kita berikan porsi supaya anak-anak itu bisa merelasikan, oh rumus ini kalau dipakai secara nyata itu ada di bagian mana gitu. Jadi itulah yang mungkin bisa kita pakai
untuk yang pembelajaran di mata kuliah dasar seperti matematika. Jadi, mungkin itu aja Ibu Bapak semua. Apakah masih ada yang belum saya jawab? Ya. Ini selalu saya mengatakan bahwa Ibu Bapak sebenarnya sudah punya pengalaman banyak. Jadi dari selama ini pengalaman mengajar itu punya intuitif seperti apa mau kita lakukan. Tentu kalau misalkan ini berkaitan dengan bahasa, saya mungkin tidak bisa terlalu spesifik dan terlalu mungkin juga terlalu rinci gitu ya. Untuk dari sisi bahasa, karena sasarannya adalah fluency, jadi kemampuan bahasanya semakin meningkat, mungkin yang perlu kita tambahkan di dalam case pemilihan case method dan project itu sangat kita sesuaikan. Misalkan kita kontekstualisasi ya pemahaman bahasa itu, katakanlah dikontekstualisasi untuk kondisi apa seperti itu. Misalkan kondisi di mahasiswa untuk melihat di pariwisata gitu ya, seperti apa. Kemudian di konteks lagi misalkan di kajian-kajian yang lain itu seperti apa. Mungkin itu mungkin gambarannya Pak Zaldi. Mudah-mudahan ini malah harusnya Pak Zaldi sharing ini yang sebelumnya seperti apa Pak Zaldi. Ya Pak Zaldi, silakan Pak Zaldi ditanggapi. Iya Bu, ya jadi sebenarnya saya juga masih masih bingung di situ Bu. Ya. Jadi mungkin tadi bisa katakanlah ini karena kemampuan berbahasa, maka kalau kita membuat katakanlah mahasiswa sudah diberi pemahaman grammar dan lain sebagainya, kemudian nanti di bagian terakhir gitu ya, setelah UTS itu kita bagi kelompok-kelompok, katakanlah ini bayangan saya agak berimajinasi. Kemudian kita bagi katakanlah kelompok yang melihat kasus di penerapan bahasa Inggris di pariwisata, penerapan bahasa Inggris di bahasan-bahasan ilmiah seperti itu, kemudian katakanlah di pendidikan. Kemudian nanti mahasiswa diberi kesempatan untuk saling sharing di dalam pleno tersebut supaya mahasiswa yang lain juga tahu penerapan bahasa Inggris yang biasa ada di pariwisata seperti apa, yang di pendidikan seperti apa, yang bagian lain itu seperti apa, bisa saling sharing di sana. Kemudian yang kita lakukan seperti halnya case metode yang lain, maka rubrik yang kita lengkapi di situ yang salah satu sasarannya itu adalah kontribusi atau peran aktif dari masing-masing mahasiswa itu untuk berkontribusi di dalam tugas akhirnya. Jadi di luar dari kemampuan bahasa Inggrisnya itu sebetulnya kita sedang mengasah kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis, untuk mahasiswa untuk bisa berkolaborasi, untuk mahasiswa untuk bisa menyampaikan hasil yang dia sudah peroleh. Jadi itu misi utamanya di dalam team based project dan case method. Mungkin itu gambarannya Pak Zaldi, matur nuwun. Terima kasih Bu. Barangkali saya berikan contoh kasus Pak Zaldi. Ada kasus sedang sayang-sayangnya lalu ditinggal pergi gitu ya. Lalu suruh dia mengungkapkan dengan bahasa dia. Jadi di situ content knowledge-nya adalah tentang rasa, tetapi skill-nya adalah bagaimana dia berbahasa, mengungkapkan dalam bahasa Inggris. Barangkali begitu Bu ya. Iya betul sekali. Ini sangat kekinian gitu ya. Anak-anak mesti suka gitu ya. Sedang sayang-sayangnya ditinggal pergi, judul problem base-nya itu Pak Zaldi. Oke, terima kasih, bercanda barangkali Pak Zaldi. Terima kasih. Oke, baik, Terima kasih Ibu Dr. Kartini sekali lagi
untuk bidang-bidang khusus tentu Ibu Bapak sudah punya pengalaman selama ini dan punya insight seperti apa mau dibawa untuk kolaborasi mahasiswa. Intinya kolaborasinya. Ya, kolaborasi mahasiswa itu akan seperti apa. Jadi mahasiswa itu dilatih untuk bisa saling komunikasi satu dengan yang lain. Ketika proyeknya tadi proyek atau kasusnya tadi menyusun bukti teorema, ini bisa menjadi salah satu pemicu yang dipakai untuk meningkatkan kolaborasi mahasiswa. Jadi dengan cara seperti itu tentu kita akan buat rubrik instrumen penilaiannya ketika membuktikan teorema yang ada di luar hasil dari bukti atau teorema yang dihasilkan, tentu dari cara kerjanya dia menemukan bukti-bukti tersebut. Jadi itu mungkin Ibu Dr. Kartini. Jadi bisa apa saja ya, istilahnya kalau Ibu Bapak melihat potensi yang ada, katakanlah saya kebetulan kalau di bidang saya senang sekali dulu matematika dan fisika, dan saya senang sekali melihat video salah satu profesor termuda umur 8 tahun, Prof. Ishak Prof. Ishak dari aslinya Bangladesh tapi dia ada di Amerika. Itu videonya bagus sekali gitu ya, bagaimana ayahnya, jadi dia tidak ayahnya itu melatih sejak kecil untuk anaknya itu bisa menurunkan atau bisa membuktikan teori-teori apapun yang ada, gejala-gejala apapun yang ada ya. Jadi dengan memperlihatkan faktualnya seperti ini, kemudian direlasikan dengan satu rumus tertentu, dari rumus itu dibuktikan ya, sampai ke sana, dan itu umur 4 tahun 6 tahun itu sudah bisa menjelaskan Prof. Ishak. Ya, jadi saya kebetulan senang melihat perkembangan kemampuan seseorang gitu ya, kenapa bisa seperti itu, caranya orang tuanya mengajarkan seperti apa, caranya dosen gurunya mengajarkan seperti apa, itu satu bagian yang saya selalu ingin lihat gitu, karena ini menarik gitu ya. Jadi mungkin seperti itu Ibu Dr. Kartini, mungkin ada hal yang mungkin akan disampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Kartini, cukup ya Kak Kartini. Baik, kita beranjak pada yang berikutnya Bu Sri. Dari matematika kita beranjak ke pendidikan agama dan moral Ibu. Jadi dari A sampai Z ini. Ya, jadi Ibu Sri nanti sebagai pengalaman, jika diundang lagi yang lain nanti dibaca semua CPL pada ya Bu ya. Semua mata kuliah dan mapel ya. Baik, dari Pak Zulkifli N. Pak Zulkifli N adalah dosen pada Administrasi Pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Beliau bertanya, maksudnya saya perluas saja, sebagai pengampu mata kuliah metodologi pengembangan nilai agama dan moral pada anak, dalam case-based learning, saya mengangkat kasus pengaruh gadget terhadap perilaku moral anak. Nah, apakah bisa diterima sebagai case-based learning hal yang begitu, Ibu? Nah, mohon konfirmasi, Ibu. Silakan, Ibu. Bisa sekali. Jadi, Ibu Bapak semua pasti sudah punya insight untuk itu. Jadi, itu bisa sekali, dan saya melihat ini katakanlah tidak hanya sebatas PowerPoint yang ditayangkan, tetapi katakanlah ini menjadi tulisan, bisa itu tulisan dengan bahasa umum, bahasa populer, di media masakan gitu ya, atau bisa menjadi tulisan ilmiah gitu. Jadi produk-produk itu bisa kita katakan. Mahasiswa itu ternyata juga punya keinginan bahwa dia bisa direkognisi gitu dari hasil-hasil yang ada, katakanlah dari hasil yang ada kalau masuk ke koran, masuk ke media massa, itu kan juga satu prestis bagi mahasiswa. Demikian juga misalkan katakanlah bisa masuk ke conference, bisa masuk ke jurnal seperti itu. Jadi itu mungkin Pak Zulkifli ini tinggal nanti mendesain, tantangannya adalah mendesain kasus dan proyek yang bisa bisa dipahami jelas oleh mahasiswa. Ya, bisa dipahami jelas itu yang dimauin dosennya itu apa gitu ya. Jadi aku tuh kon ngopo iki gitu ya, disuruh apa gitu ya. Jadi itu dijelaskan. Jadi misalkan lingkup
topiknya akan seperti ini, kemudian nanti kolaborasi yang diinginkan seperti apa disebutkan di situ, nanti model presentasinya seperti apa, katakanlah nanti template laporannya akan seperti apa, itu sudah dijelaskan. Mungkin satu pengalaman yang belum saya katakan tadi Pak Darmadi, untuk yang kaitannya kolaborasi lintas disiplin. Kami membuat, kebetulan mata kuliah kami, mata kuliah transformasi digital yang RPS-nya tadi kami sajikan, itu pesertanya di dalam satu semester itu bisa sampai 1.000 peserta. Kemudian apa yang kami lakukan, karena misi kami adalah kolaborasi multidisiplin, maka di dalam satu kelompok itu tidak hanya satu disiplin ilmu saja. Nah, ada berbagai macam disiplin ilmu supaya mahasiswa punya pandangan atau perspektif dari berbagai macam disiplin ilmu. Kemudian, lah Ibu ya. Ya, betul sekali. Kemudian yang kami... Ibu, maaf saya termute karena ada suara tadi, saya kira ada dari luar. Silakan di-unmute lagi Ibu. Ya, kemudian kayaknya dari siapa ini? Oke, sudah saya mute Ibu. Lanjut Ibu. Lajeng kami lakukan yang terakhir itu kami menemukan pola. Satu polanya adalah karena mata kuliah transformasi digital itu kami ingin menyambung permasalahan yang dipunyai oleh berbagai macam bidang dari bidang humaniora, bidang kesehatan dan seterusnya. Kami ingin mempertemukannya dengan anak-anak yang dari sains dan teknologi, supaya ada pendekatan sains dan teknologinya. Ternyata ini punya pengaruh ya ketika kita menggabungkan antara jadi satu kelompok itu isinya 8 orang. Kemudian di dalam 8 orang itu separuh itu dari yang punya konteks, apakah itu farmasi, kesehatan, kemudian psikologi, kemudian filsafat. Kemudian yang separuh 4 itu dari sains dan teknologi, sehingga mereka akan saling melengkapi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kami trigger. Kami minta masalahnya berkaitan dengan transformasi digital. Ya, itu mungkin gambarannya Pak Darmadi. Matur nuwun. Baik, terima kasih Ibu. Ada pertanyaan, tapi sebelum itu saya juga mau bertanya, tapi singkat nih Bu. Boleh lah ya Bapak Ibu ya, saya selaku punya keistimewaan sedikit gitu ya, profesional Bu. Dalam menyampaikan permasalahan pada case-based learning, apakah beberapa literatur saya baca permasalahan itu disyaratkan harus permasalahan yang sebenarnya? Umpamanya kalau saya di bidang biologi tentang peredaran darah, ada kasus bintang film terkenal mengalami gangguan pada sistem peredaran darah, penyumbatan pada ini karena begini. Atau bolehkah case itu sebagai percontohan membuka pikiran wacana berpikir anak itu, kita gunakan dengan kemampuan keilmuan yang kita miliki, kita rekayasa kasusnya Ibu. Seseorang mengalami begini, lalu dia begini. Nah, coba analisis kasus tersebut, lalu temukan ini, bisa kita konstruksi pemikiran dia kan? Atau dia memang harus wajib dia berbasis pada kasus yang asli terjadi dari media massa atau dari artikel ilmiah, atau bagaimana Ibu Sri? Kedua tadi bisa Pak Darmadi, ya, kedua tadi bisa. Tapi biasanya kalau yang kasus itu lebih ke memang permasalahan nyata yang ada, ya, walaupun mungkin untuk supaya mengentertain, supaya ada hal-hal yang kita gali lagi, kemudian kita tambahkan fakta yang ada, kemudian kita sambung-sambungkan supaya menarik, itu bisa saja. Oke. Kalau dalam film untuk kebutuhan dramatisasi beberapa kalimat ditambah gitu boleh. Iya, betul. Gitu, ya, baik. Terima kasih Ibu. Jelas dan paham Ibu. Ya, ini berkaitan dengan asesmen evaluasi yang akan kita lakukan di dalam pembelajaran kita. Nah, tentu kita tahu asesmen itu ada 3, yaitu asesmen yang sifatnya diagnostik, yaitu untuk mahasiswa bisa menyadarkan diri kelemahan dan kekurangannya. Yang kedua adalah asesmen formatif, yang itu masih ada di dalam proses pembelajaran itu masih kita minta untuk adanya peningkatan yang ada. Kemudian yang sumatif, yang itu kita pakai untuk judgment, jadi penilaian kita ambil nilainya seperti itu. Tentu dengan
pembelajaran tuntas tadi itu bisa kita terapkan di pembelajaran kita, terutama mungkin berkaitan dengan mata kuliah dasar yang akan kita pakai menjadi dasar di mata kuliah berikutnya, menjadi prasyarat. Jadi ketuntasan ini tentu sangat relevan untuk itu. Dan outcome based education ini akan membantu untuk proses menjadi salah satu strategi yang kita pakai untuk ketuntasan ini, karena di dalam OBE outcome based education tadi salah satu cirinya adalah sudah kita bagi-bagi menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Ada CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, kemudian nanti ada sub CPMK-nya, sub CPMK 1 dan seterusnya. Sub CPMK 1 ini nanti membangun CPMK yang mana, sehingga nanti ketika anak-anak itu tidak tuntasnya di mana, itu kelihatan, oh tidak tuntasnya itu di CPMK 3, katakanlah. Maka anak-anak ini itu bisa kita lakukan treat atau kita lakukan intervensi untuk bisa menuntaskan, katakanlah kita kasih pasang nilai 75 di dalam CPMK itu. Ya, CPMK 75, sehingga kalau belum 75 maka ada upaya atau ada intervensi kita untuk anak-anak bisa meningkatkan itu. Salah satu yang saya lakukan, ini juga pengalaman, yaitu ternyata kita tidak bisa mengabaikan assessment formatif. Ya, assessment formatif di setiap sesi yang kita lakukan. Dulu saya itu agak males, sampai sekarang juga males ya, males untuk ngoreksi. Ya mungkin ini kemalesan kita bersama aja Ibu Bapak semua. Kalau sudah ngoreksi, masa ngoreksi itu sudah mahnya kambuh, pokoknya alasan aja ya, gitu udah penyakit kita bersama. Nah, saya merasa kalau saya setiap topik atau setiap pertemuan itu ada assessment, betapa repotnya saya harus ngoreksi, karena assessment yang per topik itu kan harus ada feedback kepada mahasiswa. Akhirnya, saya melihat ada beberapa materi-materi di luar sana itu dikemasnya untuk bagian yang kognitif. Untuk yang bagian kognitif, ketuntasannya itu dibuat dengan tes formatif. Jadi kita buat multiple choice di dalam learning management system. Kebetulan Pak Nasir itu bidang IT, jadi langsung otomatis keluar hasilnya. Kemudian kita pasang, kalau mahasiswa belum sampai tuntas, katakanlah belum nilainya 75, maka kita beri kesempatan mahasiswa itu mengulang lagi, take exam lagi sampai dia memenuhi minimalnya berapa, mau 75, mau 80, kita syaratkan di situ, kita beri mereka untuk mengulang seperti itu, dan nilainya tidak kita ambil. Yang kita ambil itu adalah motivasi mahasiswa untuk terus mengulang pembelajarannya sampai tuntas di sesi itu. Ya, itu yang saya baru saja itu menerapkan, karena yang lama itu saya pikirannya aduh males banget kalau harus ngoreksi setiap topik gitu ya. Terus akhirnya saya melihat contoh-contoh itu, ternyata bisa dengan multiple choice ini untuk menuntaskan kognitifnya. Nah, itu ternyata ada pengaruhnya Ibu Bapak semua terhadap peningkatan hasil dari mahasiswa yang ada terkait dengan kognitifnya. Jadi itu Pak Nasir, kita bisa memanfaatkan IT, ketuntasannya di setiap topik kita sudah buat instrumen soal multiple choice, kemudian mahasiswa bisa take exam berkali-kali sampai dia tuntas, dan saya selalu mengatakan mahasiswa itu keledai aja bilang kalau sudah kedua, ketiga itu sudah payah. Jadi kamu harus ada strategi gimana tahu saya kurangnya ada di mana, kemudian yang kedua dan ketiga itu peningkatannya sudah tajam gitu. Jangan sampai harus ngulang, Bu, bisa enggak saya ngulang sampai 10 kali? Lah memang mau sampai 10 kali ngulang kesalahan ya. Jadi paling enggak ya 3 kali sudah beres gitu. Ya. Jadi itu Pak Nasir, matur nuwun. Iya, Pak Moderator izin nih, Bu Sri. Saya monggo Pak Nasir. Silakan Pak Nasir. Ini Bu Sri, memang menjadi persoalan kita bersama ya. Kewajiban kita adalah apapun yang kita berikan kepada audien kita atau mungkin mahasiswa kita, wajib kita lakukan evaluasi. Nah, tuh kewajiban kita. Persoalannya adalah itu tadi yang Bu Sri bilang tadi itu, kita repot untuk melakukan evaluasi setiap pertemuan ya.
Nah, memang salah satu obatnya seperti yang Bu Sri bilang tadi itu, ya kita buat soal multiple choice, masukkan dalam LMS mungkin ya. Kemudian ada lagi ini Bu, persoalannya adalah kalau seandainya tadi kan kita kan pakai case based learning tadi itu. Nah, kalau dia tidak ternyata dia tidak tuntas dengan itu ya melalui aplikasi objektif tadi itu ya. Nah, katakan kita memberikan ujian ulang saja. Jadi dalam bayangan saya, Ibu, karena case based learning, maka kemungkinan juga kita bisa memberikan case based untuk orang-orang atau audiens kita yang belum tuntas gitu. Nah, cuman memang kalau kita gunakan seperti yang objektif tadi itu mungkin agak sulit, dia tidak bisa mengoverhandle yang case based learning itu ya, karena dia kan harus berbasiskan kasus, sementara objektifnya bentuk soalnya objektif yang tadi itu, Bu Sri. Itu mungkin Bu Sri. Juga betul sekali Pak Nasir tadi yang disampaikan Pak Nasir, dan ini mungkin salah satu juga yang pengalaman yang kami refleksikan dari penyelenggaraan mata kuliah yang case based dan project ini. Jadi kami sebelumnya untuk case based dan project itu menilainya di akhir, sehingga kita repotnya di akhir. Jadi tidak ada improvement di tengah. Sehingga yang kami lakukan tadi setelah UTS itu kami bagi ada hasil antara yang dipresentasikan. Jadi ketika presentasi pertama dapat umpan balik baik dari pleno maupun dari dosennya, kemudian diperbaiki, kemudian nanti masuk ke presentasi yang kedua, itu juga ada masukan, sehingga harapannya hasilnya itu sudah sesuai dengan harapan kita di hasil akhirnya, sehingga kita menyedikitkan mahasiswa yang tidak perform, tidak menunjukkan kinerja yang kita inginkan. Jadi meminimalkan kejadian itu, karena kalau sebelumnya ketika kita mengoreksi hasil tugas akhirnya, aduh kok kayak gini ya gitu, itu di akhir gitu ya. Terus akhirnya kami lakukan, harusnya assessment itu bisa untuk improvement jadi untuk antisipasi mahasiswa itu sudah sejak awal mengantisipasi supaya hasilnya sesuai dengan performance yang kita kehendaki. Demikian Pak Nasir di Maternuun. Bu Sri, terakhir lagi Bu Sri, kan tadi kan kalau kita lihat itu dia katakanlah apakah portofolio atau apa namanya rubrik. Itu kan kita lihat itu kan berkelompok Bu Sri. Itu penilaian tentu saja kalau dia berkelompok tentu nilai kelompok yang muncul. Ya. Nah, kalau nilai kelompok kan itu kan tidak kurang terkoneksi dengan tujuan pembelajaran kita yang bersifat individual. Ya, kita kan tidak mengenal satu kelas tidak lulus atau 10 orang tidak lulus kan gitu kan. Nah, itu gimana tuh Bu mengidentifikasi orang-orang yang seperti tadi itu dalam kelompok itu? Salah satu yang kami lakukan ya membuat rubrik untuk individual. Dan di dalam contoh RPS tadi, mata kuliah transformasi digital, itu kami buat porsi untuk mengukur individual juga, seperti UTS dan UAS itu untuk individual. Bahkan di pertanyaan UAS itu kami salah satu soal atau instrumen yang kami pakai itu kami tanyakan peran di dalam tugas kelompoknya seperti apa, kemudian kita akan lihat yang sering untuk mengeluarkan ide-ide penyelesaian seperti siapa gitu, kita akan konvergensikan di situ, dan saya minta untuk mendeskripsikan dengan bahasa mereka dari tugas kelompoknya. Itu saya tanyakan lagi di UAS. Dari situ itu kita bisa menilai kok mahasiswa ini ngarang cerita indah atau apa yang mereka lakukan di hasil. Ya, betul. Ibu, saya mau bertanya satu lagi. Di dalam project based learning atau kasus itu atau case method gitu, terus kan terdiri dari beberapa pertemuan minimal begitu ya Bu.
Jadi dalam mata kuliah kita itu, saya lihat dari RPS Ibu itu urutan setiap minggu itu tetap ada, begitu ya. Jadi ada juga yang saya dengar tidak mesti ada urutan setiap minggu pekerjaan, begitu. Yang pengalaman saya mencoba pada semester ini, pada semester genap ini, pada mata kuliah evaluasi, memang saya rancang. Jadi kasusnya itu, Bu, proyeknya itu ada, sebetulnya proyek akhirnya itu mengembangkan seperangkat alat evaluasi yang valid, gitu Bu. Nah itu hasil akhirnya. Jadi mulai dari menganalisis KD materi sekolah, kemudian membuat indikator pencapaian kompetensinya, membuat indikator soalnya, membuat soal beserta kunci jawaban, objektif, isian singkat, dan pilihan ganda, uraian. Nah, seperti itu. Itu kasus yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, itu 4 minggu ya Bu. Setelah itu yang kedua, membuat instrumen validasi, kemudian instrumen yang sudah mereka kembangkan tadi divalidasi oleh teman sebaya. Jadi kalau seharusnya kan pakar, jadi mereka kan ramai, tidak mungkin mencari pakar, begitu Bu. Terus itu membuat instrumen, kemudian mengoreksi antar kelompok, kemudian mempresentasikan. Nah itu sampai minggu ke-7, 3 minggu. Nah, itu proyek yang kedua. Kemudian di minggu ke-8 UTS, kemudian berikutnya yang proyek yang ketiga adalah menguji validitas kriteria, uji coba. Nah, di sini mahasiswa melakukan uji coba kelompok kecil, instrumennya tadi itu kepada 6-10 siswa setiap kelompok, begitu. Nah, kemudian di situ diuji daya beda, indeks kesukaran soal, kemudian lain-lainnya, ada 5 ya Bu ya, reliabilitas begitu ya. Kemudian itu dipresentasikan pada minggu ke-14 dan 15. Kemudian pada minggu ke-16-nya UTS dan UAS dan pengumpulan proyek. Nah, jadi antar proyek tadi, misalnya minggu ke-1 sampai 4 tadi, apakah mereka boleh bekerja mana yang cepat, misalnya seperti itu, atau memang sudah diatur seperti RPS Ibu ini setiap minggu ini dikerjakan, minggu besok ini dikerjakan, begitu. Tapi boleh lebih cepat, gitu Bu. Ya, kasih Bu. Ini pertanyaan Bu Armis, berarti apakah boleh menyelesaikannya tidak sebanyak minggu yang ada, gitu? Ya. Ya, kalau dari sisi performance kelompoknya itu memang menunjukkan lebih cepat, saya pikir tidak jadi masalah. Tetapi kan ini yang mengerjakan banyak kelompok, gitu, Iya, dia mengerjakan tetap pada tetap berarti selama 4 minggu itu. Iya, berarti kita karena di dalam perencanaan itu kita membutuhkan waktu yang fix, gitu ya, waktu yang sudah tetap, ya biasanya koridornya adalah waktunya. Masalah nanti mahasiswa kemudian bisa menyelesaikan lebih awal, itu mungkin tidak jadi masalah seperti itu. Dan ini ide yang luar biasa Bu Armis, karena sebetulnya rangkaian 1 ke rangkaian 2, rangkaian ketiga sampai rangkaian 4 hasilnya itu seperangkat alat tersebut, evaluasi. Iya, sudah dapatkan sesuatu yang luar biasa karena dapatkan itu. Kebetulan saya mengampu juga untuk yang computer based test, salah satunya ini yaitu terkait dengan mengukur diskriminan indeks, random analisis item ya, analisis item soal itu juga kami gunakan. Kebetulan saya mengajar di Fakultas Psikologi untuk mata kuliah yang sama Bu Armis. Jadi ini pengalaman Ibu juga luar biasa. Jadi tadi kalau kelompoknya hanya 1-2 mau dipercepat ya oke. Tetapi kalau kelompoknya ada berapa, ada yang iramanya agak lambat, itu yang menjadi koridor ya waktu Bu Armis. Dan tadi
contoh saya mungkin mingguan, tapi Ibu Bapak bisa membuatnya menjadi topik. Jadi mungkin jadi 3 minggu. Iya, gitu. jadi 3 topik gitu ya. Jadi 3 Iya. topik ya itu bisa jadi. Ya, bisa jadi ya, Bu. Ya, Oh, ya. matur nuwun. Terima kasih Baik, Bu banyak, Armis. Ibu. Ya. Baik, terima kasih Bu Armis. Sama-sama. Berikutnya Ibu, sedianya oleh tuan rumah ya, oleh Ibu Kartini dan Ibu Ulan, acara kita ini kita set hingga pukul 12, jadi masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan ditulis di chat room kita. Ada tambahan dari Pak Piki Setri tadi, Ibu. Izin bertanya lagi, Bu, dalam IKU, apakah guru dapat dikatakan sebagai praktisi profesional apabila kita jadikan pengajar tamu dalam mata kuliah kependidikan atau pembelajaran, Bu? Matur nuwun, Bu. Ya, matur nuwun Pak Piki, ini maaf juga tadi kok saya panggilnya jadi kebolak-balik. Jadi Pak Piki berkaitan dengan apakah kita bisa memandang dari guru itu sebagai praktisi profesional, ya bisa. Jadi kalau kita anggap bahwa itu memang akan membawa hal-hal yang dia temui, ya ditemui di ketika menjalankan profesionalitasnya itu yang akan diangkat, ya itu bisa saja. Jadi kita buat kriteria saja guru yang seperti apa yang nanti bisa membawakan itu, tentu yang akan kita bawakan pengalaman-pengalaman, bahkan pengalaman apa yang mau diangkat seperti itu. Bisa saja. Yang berikutnya Ibu Bapak semua, inovasi itu ada kalau kita sudah mengalami, sudah punya pengalaman. Jadi yang perlu kita lakukan adalah terus melakukan dan mengevaluasi. Itulah inti dari inovasi yang akan kita lakukan. Jadi Ibu Bapak tentu semuanya tidak akan langsung berhasil secara sempurna, tidak berlangsung ideal. Tentu ada hal-hal yang ada peningkatan di dalamnya, ada inovasi yang kita lakukan. Jadi tidak langsung kita pada kondisi yang ideal. Ibu Bapak lakukan saja, kemudian Ibu Bapak nanti akan evaluasi yang berikutnya, perbaikannya akan seperti apa. Dan tentu kita melihat esensi dari RPS dan penetapan CPMK itu menjadi bagian inti kita. Kalau kita ngawur di CPMK-nya, maka semuanya akan ngawur juga. Gitu, semuanya hanya sekedar, kalau saya bilang dokumen RPS-nya hanya dokumen statis saja, bukan dokumen yang strategis gitu ya. Jadi itu Ibu Bapak cara pandang kita terhadap RPS, karena RPS ini dokumen yang strategis, maka kita perlu desain dengan cara yang seksama. Jadi, terima kasih Pak Darmadi, saya tunggu pantunnya. Matur nuwun. Baik, terima kasih Ibu Sri Suning. Perahu bernama Silancang Kuning mengarungi samudra bahtera melaju. Dengan penerapan CAS dan project learning, semoga pendidikan Indonesia semakin maju. Amin.